Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rusidi dan teman saya Kak Fitriyatul Khotimah. Kami dari kelompok 14 mata kuliah materi Fikih SD, SMP, SMA PAI 9 2019. Pada kesempatan ini kami berdua akan menjelaskan tentang ketentuan syariat dalam pelaksanaan pernikahan. Sebelum itu kita perlu tahu apa itu pernikahan. Jadi pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat agama Islam dan masyarakat lainnya. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi di antara manusia. Secara etimologi bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata nikah yang kemudian diberi imbuhan awalan per dan akhiran an. Sedangkan pernikahan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Selanjutnya, dasar hukum pernikahan. Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat Islam. Berikut contohnya seperti pada surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surat An-Nisa ayat 1. Dan adapun contoh selanjutnya dari surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Nah, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Fitriyatul Khotimah dengan nomor induk mahasiswa 1930202325. Baiklah, langsung saja. Sekarang giliran kakak yang akan melanjutkan penjelasannya. Adapun hukum pernikahan. Dalam agama Islam, pernikahan memiliki hukum yang disesuaikan dengan kondisi atau situasi orang yang akan menikah. Berikut poin-poin hukum pernikahan menurut Islam. Poin yang pertama, wajib. Jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah, dan jika tidak menikah, ia bisa tergelincir perbuatan zina. Poin yang kedua, sunnah. Berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun jika tidak menikah, ia tidak akan tergelincir perbuatan zina. Poin yang ketiga, makruh. Jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina, tapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, ditakutkan akan menimbulkan mudarat, salah satunya akan menelantarkan istri dan anaknya. Poin yang keempat, mubah. Jika seseorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina, ia hanya menikah untuk kesenangan semata. Poin yang terakhir, haram. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami terhadap istri, dan sebaliknya, istri tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri terhadap suaminya. Pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi mahram atau pernikahan sedara. Selanjutnya, rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah hukumnya di mata agama, baik menikah secara resmi maupun nikah siri. Berikut ini adalah syarat-syarat akad nikah dan rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Misalnya nikah tanpa wali maupun ijab qabul, hukumnya tidak sah.
A. Rukun nikah. Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan. Mencakup yang pertama, calon mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, wali dari pihak mempelai perempuan. Yang ketiga, 2 orang saksi. Yang keempat, ijab qabul yang sihhat, nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya kembali. B. Syarat kah? Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah: 1. Bagi calon suami harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berjenis kelamin laki-laki. 3. Ada orangnya atau jelas identitasnya. 4. Setuju untuk menikah. Dan 5. Tidak memiliki halangan untuk menikah. Sedangkan untuk syarat-syarat bagi calon istri, semuanya sama saja, cuman ada pengecualian untuk seagama, karena ada yang menyebutkan mempelai wanita boleh beragama Nasrani maupun Yahudi. Kemudian wali nikah yang memiliki syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, laki-laki. Kedua, dewasa. Ketiga, mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita. Keempat, adil. Kelima, beragama Islam. Keenam, berakal sehat. Dan ketujuh, tidak sedang berihram atau haji ataupun umroh. Kemudian saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini, yaitu minimal terdiri dari 2 orang laki-laki, hadir dalam proses ijab kabul, mengerti maksud akad nikah, beragama Islam, adil dan dewasa. Kemudian ijab kabul dengan syarat-syarat harus memenuhi syarat berikut ini: dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak, baik oleh pelaku akad dan penerima akad maupun saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi yang lainnya. Sampai situ dulu penjelasan kami tentang ketentuan syariat dalam pelaksanaan pernikahan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.